sallallahu alaihi wasallam. U'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu itu. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'budillaha ka'annaka tarahu wa 'udda nafsaka fil maut." Itu. Wa iyyaka wa da'awat al-mazlum fa innahunna mujabatun. Wa 'alaika bi salatil ghadah wa salatil isya fashhadhuma falau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan. Rawah At-Tabrani an Abi Darda. Itu ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah, para seluruh pengurus Masjid Jami' Al-Atiq yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, bahkan ya yang kita persiapkan anak cucu kita, insya Allah akan mewarisi apa yang kita sayang, apa yang kita cinta, apa yang kita demen. Karena begitulah adanya sabda Rasul bahwa ma fil aba fil abada, apa yang ada pada diri orang tua bakal nurunin ke anak. Ya, lagi-lagi sederhana saja deh, kita nggak kepengen anak kita jadi, maaf deh pakai sebutan yang biasa kita harapin keturunan kita, anak kita, cucu kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Enak dipandang mata, nyenangin hati kita. Ya. Mata kepala enak mandangnya, mata hati kita senang ngelihat anak cucu kita. Maaf ya. Bu, punya rumah enak gak? Punya rumah enak gak? Ya enak dong, tapi rumah bocor melulu. Ada rumahnya bocor melulu, betulin depan bocor, sampai bocor. Pokoknya udah gak betah di rumah, udah gak nyenangin. Apalagi punya anak yang kita susuin, yang kita gak nyenangin kita, udah. Orang betul bilang garuk-garuk kepala gak gatel gitu. Ya, naudzubillah. Ya, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada diri kita insya Allah bakal nurunin ke anak-anak kita. Kalau kita senang masjid, Allah akan senang lagi di rumah kita. Insya. Ini masjid rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah pengurus kan? Pengurus sih cuma ngurusin kita pada ini. Hebat pengurus. Ini rumah Allah. Ya. Inna buyutallahi fil ardi al-masajid wa inna haqqan 'ala Allah ay yukrima man zarhu fiha. Sungguh masjid itu rumah Allah. Allah akan memuliakan orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya, memakmurkan masjid, ibadah di dalam masjid. Allah akan makmurkan rumah tangganya dengan curahan kasih sayang penuh rahmah. Allah akan jamin rezeki orang yang memakmurkan masjid. Amin. Maaf deh, nggak ada kata krisis moneter lah, inilah
masa paceklik, enggak. Allah kaya raya, betul. Ghaniyun 'anil. Kalau Allah udah kasih rezeki, enggak bakalan ada yang bisa tolak. Siapa orang yang makmurin masjid, pasti Allah makmurin lagi rumahnya. Insya, biar duit nggak banyak tapi cukup. Hari ini ada duit cukup buat hari ini, besok datang lagi gitu kan, nggak ada simpenan tapi besok Allah kasih lagi. Insya, daripada simpenan banyak tapi nggak bermanfaat. Naudzubillah min. Lagi-lagi inna buyutallahi fil ardi al masajid, sungguh yang namanya masjid rumah Allah. Siapa orang yang memakmurkan masjid, Allah akan makmurkan rumahnya dengan kasih sayang Allah. Yang kedua, bukan cuma masjid tapi majlis taklim, majlis Apa itu majlis ilmu? Majlis yang amat sangat dicinta oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah majlis taklim. Ya disebut juga majlis zikir. Zikir itu adalah ilmu. Kalau nggak ada ilmu orang nggak bakalan ingat. Maaf deh, ya. Jadi lagi-lagi dua, masjid dan majlis taklim. Mudah-mudahan fadilah-fadilah yang Allah janjikan akan Allah berikan kepada kita dan keluarga kita, insya deh. Yang sekarang adalah hadis untuk susunan yang kitab saya 186, u'budillaha ka'annaka tarahu. Itu oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budillaha ka'annaka tarahu wa'udda nafsak fil mauta wa iyyaka da'awatil mazlum. Ya Allah, na'udzubillah, fa innahunna mujabat. Wa 'alaika bi salatil ghadah wa salatil 'isya fashhadhuma falau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan. Rawah At-Tabrani an Abi Darda. Bapak, Ibu, ini maaf cakap nih kalau saya ngomong nih, ya. Ini hadis kalau ditukar me duit 10 juta aja kecil tuh 10 juta tuh. Maaf ya. Ini konsep rumah tangga hidup sejahtera dunia akhirat. Ya. Insyaallah. Deh saya nggak komentari banyak-banyak deh. Hadis ini diawali dengan kata perintah amr, u'bud Allah, wasal sambung jadi u'budillah. Ya biasanya amr itu jazam gitu kan, apa namanya, sukun ya. Tapi karena ini disambung antara u'bud dengan Allah, jadi u'budillah. Perintah pimpinan tertinggi, perintah kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Diperintahin kita nih. Diperintahin Nabi, sembahlah Allah. Tadi sembahyang udah belum kita menyatakan untuk menyembah Allah? Udah belum? Udah belum? 17 kali Pak. 17 kali dalam sehari semalam kita nyatakan iyyaka na'budu. Coba salat maghrib tadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka hanya kepada Allah kita mengabdi. Nah sekarang sini sembahlah Allah. Kita udah menyatakan di dalam sholat tadi, sekarang perintah Nabi.
Artinya ada satu tekanan lagi, bagaimana cara nyembah Allah. Apa disembayang doang, apa sembayang inti tadi, maaf ngomong ya, banyak orang yang fawailul lil musallin, ya, celaka neraka. Karena apa? Sholatnya alay. Orang betul bilang sembayangnya sembayangan, sholatnya sholat-sholatan. Sampai dibaca Fatihah juga iyyaka na'budu, kepada siapa kau menyembah tadi? Naudzubillah min dzalik. Siapa? Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah. Kanya itu di hadapan kita Allah. Nah, di sini dikatakan lagi setelah kita udah nyaket tadi, ya, baca Fatihah kita udah bilang iyyaka na'budu. Sekarang hadis ini memperkuat bagaimana pernyataan kita untuk mengabdi kepada Allah. Nabi kasih apresiasi, u'budillaha ka'annaka tarah. Kalau anda mau mengabdikan kepada Allah, tadi inti udah sembahyang baca Fatihah, udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, abdikanlah dirimu kepada Allah seolah-olah inti ngelihat Allah, seolah-olah inti ngelihat Allah. Ka'annaka tarah, ka'annaka seolah-olah. Maaf ya, maaf ngomongannya. Kalau tukang copet di pasar, ini yang namanya keamanan sangat-sangat istimewa, udah banyak pakai alat canggih dan lain-lain. Pokoknya siapa aja tangan yang melayang ini pasti ketahuan. Si copet tahu ada kamera kontrol, ada ini, ada kiri-kiri. Bagaimana jadi nggak ada nyopet? Dia takut, ya kok kelihatan gitu, ya ngeliat gue, bu kamera gitu. Jadi ada kamera kontrol, tim keamanan sangat-sangat banyak dan super canggih. Biar kata dia mau nyopet, dia perlu, bahkan nggak jadi nyopet, daripada gua nanti digebukin masuk penjara, duit enggak, karena terkontrol. Begitulah kira-kira nih umpame Nabi suruh, kalau ente tadi udah nyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekarang abdikan diri kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah anda melihat Allah. Kalau anda mau bakti sama orang tua ente, seolah-olah, maaf cakap ya, bukan cuma satu atap, bukan cuma satu rumah, tapi ente satu kamar, satu tempat tidur baiknya ente. Udah ngerasain belum begitu? Satu tempat tidur sama orang tua. Udah, orang tua sehat pak sakit. Ya maaf, no apresiasi nih pak. Saya ngerasain 10 tahun lebih dengan orang tua yang kelumpuhan. Maaf nih, nggak ada persiapan apa-apa saya ngajar nih. Ini juga baru saya ke bed, jadi saya asal ada yang mengalir. Bukan gua kok ngomongin orang tuanya kok jadi apresiasi. Soalnya anda sayang sama orang tua, bakti sama orang tua, sama-sama hidup sama orang tua lagi sakit, orang tua udah gak bisa ngapa-ngapain. Coba bagaimana rasanya? Enak. Kalau masih sama orang tua sehat, enak. Orang tua bisa ngasih duit, ngasih ini, ngasih itu. Tapi kalau orang tua sehat, ada beda. Anda sayang kepada istri Anda, tapi Anda sedang tugas di luar negeri sekian lama umpamanya. Istri Anda sakit, Anda puyeng lagi flu. Sabar ya mah. Kita lihat video call bini kita berdemam lagi selimutan. Gimana rasanya? Apa yang bisa kita lakonin? Paling doa. Coba kalau umpama kita satu tempat tidur, satu kamar sama bini kita, paling enggak nih kita belai bini kita, senang hati kita. Apalagi kita ambilin air, kita suapin apa namanya obatnya. Aduh, begitulah Anda mengabdi kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah Anda melihat, Anda berhadapan dengan Allah.
apresiasinya tinggi nih, tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Kita pacaran, pacar kita di Jawa Barat, pacar kita demen apa umpamanya nih, katakan deh kita pacar kita demennya pakai baju putih, kita dari kejauhan pakai, alhamdulillah gue ingat pacar kita, waduh kalau pacar gue ngeliat gue pakai baju putih dia senang banget hatinya. Kita jauh di Jakarta, bagaimana lagi kalau kita pakai baju putih di hadapan dia, gimana kira-kira? Dicengar-cengir nggak, mesem nggak? Mesem pacar kita, Pak. Begitulah dikatakan, "U'budillah," Anda abdikan diri kepada Allah, ka'annaka tara, seolah-olah kita berhadapan. Allah memantau. Allah memantau. Dan kita juga melihat Allah. Ka'annaka tarahu, Anda lihat Allah juga. Apresiasinya tinggi, begitu dekat. Allah ngelihat kita, kita seolah-olah ngelihat dekat. Aduh. Wa'ud nafsaka fil mauta. Sebenarnya panjang tuh bahasannya. Jangan sampai kita mengabdi kepada Allah, sembayangnya sembayang-sembayangan, puasanya puasa-puasaan. Banyak orang puasa, Pak. Banyak orang puasa perut kosong tapi mulut bawel melaki. Banyak orang laki-laki puasa hebat dia, tapi comel, nggak ngomelin bininya. Emang dasar lo jelek, pendek, pesek, ngambil bapak lo tuh bini. puasa bener nggak puasanya? Karena kata roh kalau udah berhadapan orang yang dicinta, Pak, nyanjungnya, jaga kepribadian kita, apa yang didemenin kita lakonin, apa yang nggak didemenin nggak bakalan kita kerjain. Kelihatan kok, gimana? Coba kalau nggak kelihatan, Bu, laki demen nggak kalau perempuan apa bininya jujur? Laki demen nggak kalau bininya jujur? Demen. Kelihatan nggak kelihatan jujur? Jujur lagi di hadapan laki. Kalau lagi ke kamar kecil, lakinya lagi ke WC, bininya nggak geratak dompet laki, gimana kira-kira? Ayo. Depan laki jujur lo, laki lo lagi ke kamar kecil lagi ngegeratak dompet. Ame laki aja kita takut. Kalau kita ngambil duit laki di hadapan laki kita takut, kita pamit. Bagaimana lagi mengabdi ka'annaka tarah? Anda lihat Allah, Allah lihat kita. Apresiasinya begitu dekat. Malu kalau ada orang bilang Allah Tuhanku. Makanya nanti ini terus terang aja, nanti di akhir di alam barzah nih banyak orang yang patah lisannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Gak bisa jawab dia karena gak sembahyang. Yang jawab tuh amalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Udah selesai zikiran, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Betul. Ketika nanti di alam kubur ditanya man rabbuka, amal kita yang ngejawab. Amal kita yang ngejawab. Bukan ini sih udah. Amal kita yang jawab. Allahu Rabbi. Kalau orang nggak sembahyang nggak bakalan bisa nanya, nggak bakal bisa ngejawab. Nggak. Lu apalin lagi. Kali lu mati nanti bawa catatan man rabbuka, jawabannya Allahu Rabbi. Maaf ngomong nih kalau begini. Kekasaran nggak? Kasar nggak? Enggak ya? Enggak masa kasar sih? Ka'annaka tarah. Abdikan dirimu seolah-olah Anda berhadapan dengan Allah. Allah ngelihat inti ngelihat Allah.
Kapan inti mau menyimpang, mau maksiat, kapan? Kalau kelihatan kapan? Sama juga. Kapan inti mau nyolong, kapan mau nyopet, kapan mau korupsi? Kalau memang aparat keamanan selalu memantau, nggak bakalan bisa. Tuh. Karena ketarah mau menyimpang nggak bisa. Akhirnya kita, kalau orang betul bilang cari muka dulu, Allah ngelihat kita cari muka Allah, wah kita Allahu Akbar. Habis sembahyang wajib, sembahyang sunnah, Allahu Akbar, tasbih. Allah liatin kita udah begini, Allah liatin lagi nih di kantong lo ada duit, Allahu Akbar, kantong jelek. Allah lihat. Kalau Allah nggak lihat sih enak, dompet kita tebel, kita nggak sedekah, nggak apa. Allah ngedenger kita bohongin bini kita, Allah denger. Ibu-ibu bohongin lakinya, Allah denger, Allah tahu. Karena kata roh, mau kemana lagi kita? Ini apresiasi orang yang imannya tinggi, makanya sempit untuk berbuat maksiat. Sempit, mau kemana gue maksiat? Selalu terpantau kok gimana ini? La haula. Deh sampai situ ya. Wa udda nafsaka fil mauta. Udda artinya bekali. Bekalin siapa? Nafsaka, dirimu. Ya. Ini masing-masing laki bekalin diri ente. Ibu-ibu bekalin diri ente. Anak kita bekalin, makanya harus ada persiapan, karena semua akan bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dimintakan responsibility, dimintakan pertanggungan jawab sebelum orang lain. Kita duluan. Jangan bilang tar lo ditanya di kuburan lo, jangan nunjuk orang, bilang gue bakal ditanya di kuburan ya, sebelum orang. Kita dulu. Kata sini, wa'udda nafsaka fil mauta, siapkan bekali kehidupan Anda atau diri Anda fil mauta dalam permasalahan kematian. Permasalahan kematian. Tunjuk tangan. Siapa yang tahu kapan bakal mati kita? Bang Fahmi, kapan? Enggak tahu. Ente kapan mati? Enggak tahu. Seandainya kita ini Bang Fahmi, saya, Bang apa namanya, dikasih tahu ntar malam malaikat Israel datang mau nyabut nyawa kita, kira-kira gimana sikap kita, Pak? Kira-kira gimana? Ya Allah maafin papa ya mah ya, ntar malam papa mati ya mah, ya Allah nak sayang ya, salam ya mah kepada tetangga ya mah, kalau papa minta maaf ya pada ya, jangan ntar malam malaikat Israel mau datang. Gimana kita ini? Makanya terlalu bodoh orang yang gak ingat mati. Nabi yang bilang bodoh orang yang gak ingat mati. Kalau orang udah lupa mati, dia mau apa saja. Tapi kalau orang yang selalu ingat akan kematian, pasti terseleksi amalnya. Sekarang gue nyopet, ntar malam malaikat Israel, ya kapan gue bisa? Sekarang gue gak sembahyang, ntar malam. Maaf cakap. Ya Allah, nggak ada yang tahu kapan kita bakal mati, kita nggak tahu. Kalau mati udah dateng, nggak bakalan mundur, nggak bakalan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal kematian,
Yang kita pada nggak tahu deh, pentar malam, besok subuh kita nggak tahu. Nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Siapkan Densus 88, jaga jangan sampai malaikat Israel datang. Siap, malaikat dak berdensus. Kata malaikat Israel, lu mau tembak gue lo, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang waktunya kematian, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Dan soal kematian kita nggak ada yang tahu. Apa entar habis sembahyang isya, apa entar jam 10, apa entar jam 12, apa besok, atau 100 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi tetap dikatakan orang yang pinter, IQ-nya adalah orang yang selalu berbuat baik, mempersiapkan kapan ajal itu datang. Mau ntar malam juga udah siap, ya Pak ya. Ntar malam udah siap gue. Alhamdulillah, mbayang nggak tinggal, ngaji jalan terus, masjid gue bersihin, kata Marbon, gue urusin masjid jamaah, kapan aja datang siap. Ya Rabb. Sebaliknya dikatakan orang yang bodoh, orang yang nggak mempersiapkan mati, seolah-olah dia nanti, sekarang baru umur gue 70, nanti ya siapa katanya sih, gue badan gue semua, gue kemarin habis check up kok, jantung gue, paru-paru gue ini sehat semua, ya paling nggak 20 tahun lagi deh gue mati. Umur saya 70 sekian Pak, maaf, nggak ada yang tahu. Sampai-sampai Allah berikan satu perumpamaan besar, seolah-olah Allah ini kok nggak punya satu perencanaan yang matang, tapi Allah maha pandai, diberikan perumpamaan. Bayi lahir, ngek, mati. Ada nggak? Ada nggak? Bayi baru lahir, ngek, mati. Mbaknya nangis, ya Allah, anak gue 9 bulan, bunting gue sana kemari, ya Allah sakitnya melahirkan, kenapa harus mati? Tadinya aja jangan jadi, kata spermatosa, ya Rabb, kenapa harus begini, kenapa harus? Kalau akal kita, kenapa harus dijadikan anak, kenapa harus mengandung, kenapa harus lahir sakit? Kalau memang ini anak harus mati, kenapa nih? Allah buat tuh anak cakep, buat tuh ibu cakep. Maaf loh Bu, orang melahirkan tuh syahid jihad Pak, jihad loh. Udah deh, ya Pak ya. Bukan bilang Allah dan pedang Allahu Akbar, bukan itu doang jihad. Ini termasuk makmurin masjid nih jihad. Termasuk ibu memelihara anak-anak, ibu memperhatikan rumah tangga, bakti sama suami, jihad. Laki terus terang aja nyari duit tempat halal dengan cara halal, bawa pulang halal, tutup aurat bini kita, didik anak, jihad semuanya itu jihad. Ini ya, sampai dikatakan wa'udan nafsak fil mauta, persiapkan dirimu di dalam perkara kematian. Kalau entar malam kita mati, kira-kira kita megang tasbih gak nih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sakit, saya sakit, saya sakit. Tuh zaman orang pada takut me corona. Rumah saya di sini, orang jalan pinggir rumah takut ketularan corona. Pernah kan? Dengar nggak? Silahkan saja, memang orang takut sakit kok. Ketularan corona, ketularan TBC, ketularan, takut, apalagi mati, takut orang. Layak. Apalagi mati, takuti. Kalau Anda belum beriman secara baik dan benar, kalau Anda belum beramal saleh, punya anak belum dididik, belum, takut terus. Tapi kalau orang yang senantiasa ibadah kepada Allah, nggak takut.
Macam Habib Rizik nggak takut deh menghadapin kematian. Iya nggak kira-kira? Hah? Habib Rizik bener takut deh. Nggak bakalan mati kalau sebelum ajal, nggak bakalan mati. Gak. Jauh sebelum Rizik saya duluan moncong senapan 40 moncong senjata, siap tembak Rusdi Ali. Saya khutbah Idul Fitri, bam, masih muda belia. Terus terang Pak, gak bakalan mati sebelum ajal. Ente mau jadi orang kaya, kedekuk cari duit, nggak bakalan dapat duit. Rezeki Allah yang ngatur, betul? Ya ilaha illallah, ada orang kedekuk berangkat sebelum subuh, nggak sembahyang subuh, zuhur nggak sembahyang, asar nggak sembahyang, sampai pulang habis isya, nyangsrang lagi di jalanan, jam 12 baru masuk ke rumah, mau nyari duit katanya, nggak kaya. Sudahlah dekati Allah Jalla wa'ala, segala sesuatu ada pada Allah. Allah khairur razikin, Allah yang memberikan rezeki. Kalau anda mau banyak duit, anda mau kaya, mau tenang, anda mau cukup untuk membiayai istri dan anak-anak, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Maaf deh, saya kalau ngomong begini nih, saya cuma 1 tahun pengalaman saya kerja. Pengalaman saya kerja cuma 1 tahun. Lulus saya dari nggak enak ngomong deh nih. Ya, lulus saya kuliahnya juga kuliah pintas ini. Ya, pembiayaan Pansari Pacific Hotel dipersiapkan saya sebelum opening itu hotel berbintang 4, ketika itu cuma ada HI dan Sari Pacific doang. Ya Rob, udah deh, terlalu banyak. Kita kembali aja lah, nanti kejauhan. Jadi menyembah Allah seolah-olah kita ngelihat. Wa'udda nafsak fil mauta, bekali dirimu dalam perkara kematian. Orang kalau udah mati nggak ada yang bisa tolongin, nggak ada yang bisa tuh, kecuali kita yang nolong diri kita sendiri dengan amal kita. Kalau toh ada orang yang bisa nolong orang yang udah mati, orang yang terdekat. Enak nggak punya anak soleh? Enak nggak punya anak soleh? Sekarang ibu bilang enak, ntar kita ngerasain insya Allah. Ketika kita di alam barzakh, anak kita baca Quran, anak kita sembahyang, anak kita begitu. Ntar, kalau sekarang baru sebutan doang, iman doang nih sebutan. Tapi nanti, macam saya sekarang nih, maaf cakap, orang tua saya ngelihat, babe, nyak, kakek, datuk saya ini di kuburan. Ya Allah anakku, ibu bilang air susuku. Babe sebelah, yang dulu dari air keringatku bentang-banting nyari duit, sekarang ya Rob, maaf cakap, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti ada anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwa wa dzurriyyatina qurrata ayun nih. Sedap pandangan mata, ngelihatnya enak. Saya lagi ngajar, dilihat nih orang tua saya nih, minyak babe saya, ngelihatnya enak. Kakek saya di belakang enak, sampai guru-guru saya yang Jawa Timur yang ngelihatnya enak. Si Rusdi yang gua ajarin dulu. Saya nggak pernah mondok kayak anak saya, enggak. Anak saya 7 semuanya di pondok pesantren. Rusdi kapan? Gua ngayap pondok-pondok, cuma nggak mondok tertib. Banyak orang nggak tahu. Romo Yai kah, mamak kah, udah terlalu banyak guru saya. Ya Rob, wa'udda nafsak fil mauta, persiapkan bekali dirimu di dalam permasalahan kematian. Termasuk anak kita.
Nikmat kalau kita mati anak kita lagi sembahyang, nikmat kita mati di alam barzah anak kita lagi ngaji. Tuh langsung anak kita. Kalau jamaah macam begini, enak punya jamaah di masjid. Begitu meninggal ditahlilin, cakep nggak? Cakep nggak? Cakep. Ente nanti kalau ada jamaah yang meninggal, ya, yang meninggal tahlilin. Kalau toh ada umpamanya, maaf nih, maaf lagi cakap ya, seandainya ada jamaah kita nih meninggal nih, ya bukan yang ini deh kawan, salah saya nunjuk begini nggak enak ya. Seandainya nih saya gitu loh, jamaah saya yang di Menteng Atas, yang di Matraman, yang di Tanah Abang, dan ada yang meninggal, ada yang meninggal, yang meninggal tuh maaf miskin, miskin. Bininya bilang, gimana saya udah nggak usah tahlilan ya, kita kan nggak punya duit, gimana berkatnya. Mah gimana mah, udah nigari nggak nih? Nggak nigari deh, insya Allah nanti kalau punya duit 7 hari, udah 7 hari gimana ya nggak punya duit ya. Coba maaf, walaupun nggak ada yang tahlilin, kalau kita sudah bekali cakep. Apalagi kalau kita membekali diri kita samping amalan kita, tapi berjamaah macam begini nih. Begitu kita meninggal, jamaah punya inisiatif dengan pengurus, yuk salah satu jamaah kita yang meninggal, kita buat tahlil pengajian. Cakep nggak? Cakep nggak? Tuh namanya organisasi. Jamaah kita orang miskin, maaf deh sebut aja miskin, nggak punya duit, nggak punya apa, bininya garuk-garuk kepala nggak gatel. Gimana sayang, bapak nggak bikin nigari aja deh, nggak 7 hari, nggak punya duit, gimana? Kalau ada jamaah yang punya inisiatif, deh, wa'ada nafsak fil mauta wa iyyaka wa da'awatil mazlum. Dalam kehidupan hati-hati, iyyaka, awas, hati-hati. Ini satu peringatan ya, kalau bahasa jalanan lampu kuning, peringatan, awas, warning. Ini apa yang harus hati-hati? Iyyaka da'awatil mazlum, takut kalau dengan doa orang yang dizalimin. Ada orang miskin, kita katain, kita zalimin, ya, kita bilang, siapa lu panggil polisi, lu hansip aja nggak bisa panggil. Kalau bla 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 bla, ya kapan lo monin? Maaf, nggak punya duit, nggak punya jabatan, nggak punya apa. Siapa yang mau bantu dia kalau kita zalimin juga nanti? Siapa penasihat hukumnya? Ya kan? Tapi si miskin selemah yang dia nggak punya apa-apa, nggak punya pembantu, dengan uraian air mata di hadapan Allah, ya Rabb, aku dizalimin sama tetanggaku, ya Rabb, ya Allah, balas kezalimannya. Maaf loh Pak, ini di sini. Takutlah Anda dengan doa orang yang dizalimin, orang miskin, orang katanya maaf, orang katanya orang nggak pinter, ya, orang kecilan, kita tindas, tartu orang miskin, angkat tangan, petala lagi, bam, Allah ambrukan para pejabat yang khianat ini. Maaf ngomong kalau dibilang. Terlalu banyak nih ngaku wakil rakyat tapi bohongin rakyat. Nah, ya udahlah, tarik lagi sudah, bukan perkantoran. Ntar sih kalau mau begitu terlalu banyak. Bang, lu pilih gue, ntar gue perjuangkan nasib lu jadi anggota wakil rakyat. Udah jadi aja lupa pada kampung Melayu, lupa sama masjid, lupa sama rakyat. Rakyat miskin nggak bangkit-bangkit, justru orang asing datang jadi tuan di negeri ini. Nah kalau ngomong begitu jauh lagi. Baca YouTube nggak? Orang asing datang kayak di sorga aja nih, tapi kita yang punya, coba
Kakek datuk-datuk kita ini yang punya republik ini. Kenapa kita nggak diperhatikan? Wa iyyaka da'watil mazlum. Awas, hati-hati kalau anakmu jadi pejabat, jadi ini itu, nanti kalau orang zalim udah, ya Allah, mudah-mudahan Allah murkai, Allah laknat dia, mudah-mudahan dijerambabkan dalam petaka, mudah-mudahan. Nah, ngeri. Da'watil mazlum, doanya orang yang teraniaya. Takut. Fa innahunna mujabatun, karena doa orang-orang yang itu mujabatun, pasti diterima. Mujabatun, diijabah, diterima. Ya, awas. Wa alaika bi salatil ghadah wa salatil isya fashhadu ma. Ya, salat malam menjelang subuh, ada salat-salat yang punya waktu yang indah. Ayah, falau ta'lamuna ma fihima, kalau anda tahu pada perkara solat yang waktunya hebat, la ataitumuhuma walau habwan, maka anda akan kerjakan, akan datang ke solat itu walaupun merangkak-rangkak. Wa fi ba'd riwayah, kalau orang yang sembahyang di masjid, orang itu sembahyang subuh, bangun sholat subuh berjamaah di masjid, walaupun dari RW 02, kakinya lumpuh, nggak punya kursi roda, sampai dia ngesot, walau habuan ngesot. Apa di situ? Terjemahannya apa? Merangkak, ya, merangkak, walaupun merangkak aja. Sholat berjamaah, ya, saya Betawi, ngesot. Ini yang Nabi belum. Subhanallah. Kalau toh ada masalah-masalah tertentu, boleh nggak berjamaah bini anak? Boleh nggak berjamaah bini anak? Saya punya guru, terus terang aja, salah satu kelebihannya, di samping dia pondok, kalau dia pondok guru, tapi sholat isyaknya, sholat nggak mau ketinggalan sama bininya, ya. Zuhur, asar di pondok tuh guru saya semua. Tapi kalau giliran subuh, bini, ayo deh, ya. Sholat nih bini cakep pak, berjamaah nih bini. Bini kan atuh Ustaz, memang bini banyak enak banyak mah. Ya atuh aja enak apalagi. Biasa kalau nggak bercanda nggak enak Betawi. Ya. Buat apa istri banyak kalau nggak bisa berjamaah? Satu cukup, asal kita. Wah nanti istri hebat lah. Ya. Falau ta'lamuna ma fihima, kalau anda tahu perkara hebatnya dalam keduanya, ya, di waktu pagi dan subuh itu, subuh dan, ya, la ataitumuhuma, anda akan datangi kedua solat yang hebat itu walau habwan, walaupun merangkak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'budillaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Wahsub nafsaka ma'al mauta. Insyaallah ini sih, ya. Wattaqi da'watal mazlum. Insyaallah lagi-lagi. Fa innaha mustajabah. Wa'bun Nu'aim an Zaid ibn Marqam. Insyaallah minggu besok. U'budillaha ka'annaka tarah. Abdikan dirimu kepada Allah seolah-olah kita ngelihat Allah. Seolah-olah kita ngelihat Allah. Tapi kita nggak ngelihat kan? Tapi perasaan kita, ya, kita lihat Allah, terkontrol, jadi rapi. Ada nggak orang yang sembahyang pakai kaos kutang doang? Hah? Ibu-ibu geleng karena ibu-ibu nggak pakai kaos kutang. Bang Fahmi bilang ada. Kalau orang sembahyang pakai kaos kutang doang, seolah-olah Allah nggak ngelihat dia nggak ngelihat Allah. Kalau giliran panggil Pak RT aja, kayak yang di jemuran juga diangkat dulu setrika. Ntar mau ketemu Pak Lurah, mau sembahyang ya ketemu Allah, ya kaos kutang doang.
Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus-bagus kalau mau ke masjid. Biar gak mahal asal. Di antaranya adalah lengan panjang. Jangan pakai kaos oblong. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Karena apa? Kalau kita mengabdi kepada Allah, seolah-olah apresiasinya kita ngelihat Allah, Allah ngelihat kita. Ya Rabb, sembahyang diperhatiin, ya Allah, Allah perhatiin kita gitu. Ibu-ibu, ya Allah, kalau malam minggu, sebelum malam minggu datang, habis zuhur aja udah ngacak dulu. Ntar nih pacar gue mau datang. Aduh, ilah tuh bibir merah, ngaca tuh bedang. Ntar pacar gue mau datang. Ya Pak, Papa Rusdi begitu zuhur, ya Pak, ambil jemuran, asar nyetrike, ntar malam minggu gue orang dulu ya Pak. Kalau saya maaf, ya, bisa bikin baju sendiri, keren. Coba apresiasikan. Katakan kita mau sholat, kita mau ke masjid, sebagaimana kita mau ketemu, mau ke rumah pacar, mau ketemu calon mertua, perasaan kita main keren-kerenan. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai hiasan, pakaian yang bagus-bagus kalau Anda mau sholat ke masjid atau ke majelis taklim. Deh. Wattaqi da'watal mazlum. Bukan ya. Fa innahu yarak. Wahsub nafsaka ma'al mautah. Ya. Apalagi nih, hisab diri kita di dalam bentuk amal, memanage semua amal kita, ya. Ma'al mautah, dengan perkara kematian. Perkara kematian. Pak. Ini saya sampaikan hadis nih. Ini hadis sering saya lakonin, sering saya ucapin di hadapan para pejabat. Terus terang aja, maaf cakap ya, lagi-lagi kalau saya bilang pejabat memang iya pejabat, karena kantor saya bilang kullu lahmin nabatat min haramin fannar aula bih. Setiap kerat daging ini yang tumbuh, kerat daging ini asalnya dia dari barang haram, maka daging dari barang haram cikal bakal umpan api neraka. Kalau Anda bawa pulang duit haram dimakan bini Anda gemuk bini Anda 1000 keratkah, 1.000.000 keratkah dagingnya, Anda zalim. Badan bini Anda yang penuh haram bakal disantap api neraka. Anda bawa pulang duit haram dimakan oleh anak-anak Anda sekian gemuk, orang bilang demplon, geboy, daheno melkom, tau gak baheno. Sekian banyak kerat daging anakmu yang kau berikan uang haram akan disantap oleh api neraka nanti. Biadab kalau ada orang tua bawa pulang duit yang haram. Naudzubillah min. Boleh nggak saya bilang biadab? Saya cinta sama bini, pulang harus bawa duit. Saya cinta sama anak, saya pulang harus bawa duit. Jangan sampai anak saya putus kuliah, putus sekolah, nanti jadi apa? Tapi uangnya uang haram. Anakmu makin pintar dari uang haram, makin keblinger. Terus terang aja, banyak pejabat pintar tapi keblinger. Maaf cakap ini, kalau ngomong begini. Sampai dikatakan susah mana yang penjahat, mana yang pejabat. Sama, tipis bedanya. Naudzubillah min, karena dia kuliah, dia makan dari barang haram, tuh anak jadi pinter, bla 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 bla. Ya Allah, ya udah sederhana aja deh. Ya, satu hari cari duit yang halal, walaupun cuma bawa 1 M, nggak apa-apa lah. Asal 1 M nggak apa-apa ya. Ember. Deh. Wattaqi da'watal mazlum. Ya. Yang terakhir, wattaqi, takutlah Anda da'watal mazlum, doanya orang yang terzalimi, yang teraniaya,
orang miskin ya ditindas, disakitin hatinya, fa innaha, karena doanya mustajabah, doanya pasti diterima Allah. Takut nih kalau ada orang miskin nangis, ya tanahku diserobot, ya Allah, sawah peninggalan orang tuaku dibuat. Waduh, ini terlalu banyak nih. Takut doa orang. Ya Allah. Ya. Oke, sampai sini dulu. Insyaallah minggu besok Wa'budur Rahman wa at'imut ta'am afsus salam tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah minggu besok panjang umur. Yap. Kalau orang sakit wajib harus sholat di sana. Bahkan ada orang yang nggak pernah sholat untuk bayar media gitu bisa. Dia nggak pernah sholat tapi untuk bayar media. Saya ragu-ragu menerima kasih. Aduh ya Rob, pertanyaan satu session jawabannya nih. Ya, pertanyaannya cantik nih ya. Cantik sekali ini pertanyaan, bagus. Mestinya satu session nih kalau, tapi nggak apa-apa lah ya. Mau dengar nggak pertanyaannya? Tolong sekali lagi Pak, tolong sekali lagi. Pertanyaannya tolong biar ibu dengar. Bapak tolong dengar ya, pertanyaannya hebat. Kalau orang itu wajib, wajib. Sakit harus sholat. Ada orang yang sakit nggak pernah sholat, bahkan pas meninggal dibayar media bisa. Terus gimana itu? Ya alasannya bakal sholat dulu bayar sholat. Orang yang meninggalkan sholat maka penggantinya setelah dia meninggal adalah fidyah. Itu adalah benar, benar dan benar. Oke? Cukup? Tapi orang yang meninggalkan sholat caranya yang nggak benar, artinya ya dia sakit tapi masih bisa sembahyang, maka fidyahnya nggak berarti apa-apa, tetap dia orang yang tarikus sholat. Saya ngalamin, entah berapa banyak jarum nih. Apa harus meninggalkan sholat? Napas masih ada, bukan yughargir, kecuali udah akal masih ada. Katakan masih wajib sholat, cuma tantangannya saya lagi sakit. Di sini banyak. Ada nggak caranya sholat macam begini? Ya. Allah Akbar. Tempat tidur sembahyang saya. Apa mau alasan ninggalin sembahyang, masih bisa sembahyang, nanti udah apa namanya tadi, fidyah aja, fidyah. Makanya ngaji, jangan enak keluarin fidyah. Kenapa nih ninggalin sembahyang segini banyaknya? Bapak gue sakit apa? Pilek. Sakit pilek ninggalin sembahyang bayar fidyah. Tidak ada penutup bagi orang yang tarikus sholat, yang benar-benar wajib dia sembahyang, tidak ada penutupnya, kecuali orang yang punya uzur, baru tutupannya fidyah. Awas, hati-hati, ngaji ini cakep pertanyaannya, terus terang aja deh. Mestinya lagi-lagi satu session. Ya, bener fidyah itu adalah, maaf, satu nilai ibadah pengganti dari sholat yang ditinggal. Sholat yang macam mana yang ditinggal? Sholat yang benar-benar punya alasan hukum yang namanya uzur. Pernah nggak Bapak, maaf cakap,
di rumah sakit. Bukan cuma ini sehat nih, akal sehat. Bukan cuma ini, tapi maaf, kencing Anda nih ya, pakai selang. Apa Anda mesti sholat dalam keadaan begini? Sholat Anda, apapun keadaan Anda, Allahu Akbar, walaupun, tapi itu tidak sempurna. Itu namanya cuma penutup gaya, menghormati waktu. Nanti sholat yang sesungguhnya adalah akan kulaksanakan. Atau dengan, tapi kadang-kadang orang udah nggak usah sembahyang, ntar fidyah aja. Enak banget loh ninggalin sembahyang, alasannya fidyah. Lagi-lagi fidyah boleh pengganti sembahyang, tapi yang ninggalin sembahyangnya punya latar belakang alasan hukum yang kuat. Ya, oke. Kode cakep banget. Ya. Jangan sampai Anda meninggalkan sholat, sampai-sampai tempat yang paling berbahaya sekalipun, berhadapan dengan musuh sekalipun, ya, kita lagi perang, mesti sembahyang juga, berlapis berganti dan lain-lain. Ada kan? Bagaimana lagi kalau kita masih bisa berhadapan dengan musuh saja kita sholat? Tapi ada caranya salah satu. Oke, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Apa lagi? Barangkali ada yang mau diberikan lagi. Kalau memang masih belum. Jihadkan ya. Lagi-lagi juangkan sholat itu sebenar-benarnya sholat. Karena dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, sampai dikatakan ada orang yang sembayangnya benar, sembayangnya bagus, tapi ujungnya tadi punya duit. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Duit aja nggak mau sembahyang, Allahu Akbar, umroh lagi, haji lagi, tapi janda nggak tahu, yatim nggak tahu, fuqara nggak. Allah, apa arti ibadahnya ini? Jadi lagi-lagi ibadah itu terkait dengan ibadah yang lainnya, nggak bisa berdiri sendiri. Ya, Bu, Bapak, sembahyang wajib yang cakep di mana? Bagi bapak-bapak nih, masjid berjamaah. Wah Ustaz, saya sih cinta masjid Ustaz, pokoknya saya selalu sembahyang di rumah, sembahyang sunnah juga di masjid. Sebaik-baiknya sembahyang sunnah di rumahmu, bukan di masjid. Maaf ngomong, biar rumah kita sekotak geretan, apa di ruang tamu, apa numpang dulu nih, kita geser kompor, sembahyang di rumah kita. Sembahyang wajib bagi laki-laki ya, masjid. Tapi sembahyang sunat yang paling baik di rumah masing-masing. Oke, jangan selalu masjid. Rumah ini atau rumah masjid. Nah, inilah ya makna pengajian ya. Ada hak masjid, ada hak rumah kita. Ada hak rumah termasuk nih untuk pengurus masjid, untuk pengurus majelis nih ya. Kalau kita udah berkumpul begini, peka dengan lingkungan jamaah kita. Kalau ada aja umpama dua hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, nggak kelihatan bahasa Betawi ulang, batang hidungnya nggak kelihatan berkelebat sih dia. Kemana itu? Lagi sakit. Oh sakit. Hah? Pengurus seksi majelis taklim nih. Ayo kita kumpul. Kita ke rumahnya ya, tengokin.
Bisik-bisik deh. Kita bisik-bisiknya apa? Kalau memang kita ya harus ada kegawan orang Betawi. Biarin cuma pisang Ambon cuma dua biji tuh ya segini. Apalagi bawa standar, kecakep. Biarin cuma bawa dua itu. Nengokin jemaah kita yang sakit, bawa deh cuma. Bisikin nih teman-teman kita. Kumpulin duit. 10.000. Kalau 100 orang jadi berapa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Allah, ini sakit, doain ya. Ya sabar, insya Allah. Jangan banyak ngomong sana sini. Pak ketua kah? Majelis taklim ketuanya siapa? Seksi Budia dan dakwah. Yuk sama-sama kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan bla 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 bla. Allah gantikan sesuatu yang hilang dengan pengganti yang sebaik-baiknya. Bla 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 bla. Ya Rabb, yang didatengin jamaah kira. Pernah nggak sakit? Saya belanja rumah sakit lama, tapi jamaahnya pengurusnya masya Allah. Ustadznya sakit, nggak diliatin, gimana jamaah? Ini kuwatul jamaah, kekuatan berjamaah. Ya, Pak Ketua, tolong. Kalau ada kedengeran jamaah yang sakit, omongin. Bukan cuma Jumatan doang, mari kita tapi ada yang sakit, kalau nggak ada tengokin. Kumpulin jamaah macam ini. Ya Allah, saya bilang 10.000 kalau 10 lembar berapa jadi? Juta. Kira-kira ngira enggak? Saya doain ya. Maaf ya. Saya selalu nyobek amplop apa yang menjadi tanda cinta hadiah, bukan honor. Alhamdulillah, gue nggak honor kalau gaji. Tanda cinta, saya cinta bla 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 bla. Ya, terus ada orang, ishad, apa ini? Hadiah Ustaz. Sedekah nggak bisa gue terima. Wah, banyak orang miskin. Kalau hadiah nggak bisa ditolak. Maaf ya. Nanti Anda kalau mengeluarkan kepada orang kaya, Ustadz yang punya mobil, orang jangan bilang ini infak sedekah, ada Ustadz. Dia akan tolak kalau orang yang paham. Tapi kalau enggak Ustadz, ini hadiah. Mana hadiah? Al-hadiyatu hiyal mahabbah. Hadiah itu cinta. Kalau cinta nggak bisa ditolak. Cinta nggak boleh. Nyobek amplop saya ini. Yang dari jamaah gue doain jamaah semuanya biar pada. Yang pribadi dari fulan. Itu hak. Kadang-kadang enggak gitu. Kalau nongkrong ngopi, ngerokok. Tapi sama Ustaz kadang-kadang enggak. Orang bilang salam tempel pada enggak ada. Orang sono. Ya Allah, al-hadiyah hiyal mahabbah. Hadiah itu adalah tanda cinta. Guru Anda jangan katakan sedekah, jangan katakan honor, tapi al-hadiyah. Karena guru ngajar adalah tanda cinta kewajiban, bukan mencari sesuatu yang bernilai materi. Ya, saya atas nama guru-guru yang lain deh ya. Atas nama guru. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya mujib sailin, saya dapat uang ratusan juta
Ya, ini saya nggak tahu. Saya dapat duit ratusan juta. Yang duit itu ketika itu, ya, diberikan amplop. Saya tahu nih duit nyabak. Tahu nggak nyabak? Apa? Tahu nih duit banyak. Duit dari pejabat saya tolak. Maaf cakap, saya tolak. Gua tahu dan gue bukan entu. Kalau gue begini bla 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 bla. Sering saya. Tapi akhirnya apa? Saya masuk kamar, masuk ini. Selisih jam, biasanya siang saya pulang, sore datang atau malam datang atau besok ketuk pintu lagi, Assalamualaikum. Siapa tuh? Oh, ini ada titipan dari buat yang kemarin gua tolak, datang lagi hadiah. Cakep nggak kira-kira begitu? Baru terima. Maaf ya Pak ya, tinggi nilainya. Lagi-lagi hubungan kita sama kita berdasarkan cinta sesama mukmin, ukhuwah Islamiyah. Tidak ada yang perkara begini begitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Kalau bicara cinta ada gitu ya. Jangan sekali-kali punya hati yang Bapak nggak tahu. Jangan suka membenci gitu orang. Siapapun dia, jangan ada benci. Al-hasadu ya'kulul hasanat, digeragotin. Secara eksternal, kalau saya gedek ngewen ini, siapa namanya itu? Tisna, saya suka pelupa. Tisna, saya gedek. Maaf, nggak ada kebaikan Pak. Senyum aja nggak mau, melengkos saya. Al-hasad ya'kulul hasanat. Bukan cuma kebaikan proyek hablun minan nas, tapi yang namanya hasad ini menggerogoti hati kita ini. Jadi amal-amal bayang surat Allahu Akbar, cakep nggak sembahyang sunat? Baca Quran, malam kita kumpulin pahala dengan hasud dengki sama seseorang. Tuh pahala baca Quran kita, pahala digeragotin. Nauzubillah min dzalik. Perjuangkan jangan ada benci dan dengki di antara kita. Ya. Jangan, hilangkan puasa. Lebih baik kita nggak berjumpa daripada kita harus melengos dan apalagi pakai buang lu deh. Awas hati-hati ya. Satukan hati, satukan kasih sayang. Karena ini akan menjadi masalah di alam kubur kita nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil syakirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Allah. Amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. دعوناك يا رب يا رب يا رب حصل الراشد الله غاسل المجاهدين في كل مكان والزمان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Kalau masih bisa bayangin wajah ibu kita, bapak kita, tolong dirampas, baca Rabbil firli. Ayo, Rabbil firli wali walidayya warham. Rabbil firli
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها تحيا وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وصلى الله على سيدنا محمد